so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Jadi, materi yang akan dibahas pertama kali yaitu mengenai hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban itu? Mari kita cari tahu. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh perlindungan atau keuntungan tertentu. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seseorang atau kelompok untuk melindungi hak orang lain atau memenuhi tugas tertentu. Nah, selain itu juga ada nih pengertian dari hak warga negara. Apa sih? Yaitu hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM adalah seperangkat hak yang bersifat kodrati dan universal. Keberadaan hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia dari semenjak manusia dilahirkan. Hak asasi manusia tidak lain merupakan sebuah bentuk penghargaan, penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan terhadap harkat martabat umat manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Bunyi tersebut merupakan bunyi dari Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya yaitu ada implementasi HAM pada saat ini. Nah, implementasi HAM saat ini di kehidupan sehari-hari terjadi melalui berbagai upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi setiap individu. Beberapa contoh implementasi HAM dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia yaitu: yang pertama ada kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan secara bebas tanpa rasa takut akan penindasan atau pembatasan. Hal ini tercermin dalam kebebasan berpendapat di media massa, media sosial, diskusi publik, dan forum-forum lainnya. Kemudian ada kebebasan beragama dan beribadah. Setiap individu memiliki hak untuk memilih, menjalankan, dan mengamalkan agama atau kepercayaan yang mereka yakini. Implementasi HAM ini berarti setiap individu memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadah dan mempraktikkan ajaran agama mereka tanpa diskriminasi. Dan kemudian selanjutnya yaitu ada hak buruh. Nah, hak buruh itu pekerja memiliki hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil, aman, dan manusiawi. Implementasi HAM dalam konteks ini mencakup hak untuk mendapatkan upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan kebebasan untuk membentuk serikat kerja atau ikut dalam perundingan kolektif. Selanjutnya ada hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, sumber daya alam, dan kebudayaan mereka sendiri. Namun, implementasi dalam konteks masyarakat adat mencakup pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Selanjutnya ada hak anak, yaitu anak-anak memiliki hak khusus yang perlu dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Dan perlu dicatat bahwa implementasi HAM tidak selalu berjalan dengan mulus dan tantangan masih ada. Namun, dengan adanya kesadaran dan peran aktif
aktif masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, diharapkan implementasi HAM dapat terus ditingkatkan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya ada usaha bela negara. Jadi, usaha bela negara itu merujuk pada upaya individu dan masyarakat untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan keutuhan serta kedaulatan negara. Nah, ada beberapa cara nih yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi dalam usaha bela negara. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran patriotisme, yaitu tingkatkan kesadaran dan rasa cinta terhadap negara dengan mempelajari sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dimiliki. Kemudian ada membayar pajak dengan tepat. Nah, membayar pajak dengan benar dan tepat waktu adalah cara penting untuk mendukung pembangunan negara. Kemudian ada menghormati perbedaan masyarakat yang beragam dalam segala aspek seperti suku, agama, dan budaya adalah kekayaan negara. Selanjutnya ada berperan aktif dalam masyarakat, yaitu seperti terlibat dalam kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat lainnya, dapat memperkuat ikatan antara sesama warga negara. Dan materi yang terakhir yaitu ada ancaman yang dialami Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara, yaitu ada aksi separatisme. Nah, Indonesia mengalami gerakan separatisme di beberapa wilayah yang menginginkan pemisahan dari negara. Gerakan ini dapat mengancam integritas wilayah dan kedaulatan negara. Contohnya adalah gerakan separatis di Aceh dan Papua. Kemudian ada terorisme. Indonesia telah menghadapi serangkaian terorisme yang mengancam keamanan dan stabilitas negara. Organisasi teroris ini seperti Jemaah Islamiyah atau JI dan Jemaah Ansharut Daulah atau JAD yang telah melakukan serangkaian serangan bom di Indonesia. Oke guys, cukup sekian penjelasan dari saya. Bagaimanapun juga, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menghadapi dan mengatasi ancaman-ancaman tersebut melalui berbagai cara seperti penegakan hukum, diplomasi, dialog, pembangunan daerah terpencil, dan penguatan kelembagaan pertahanan dan keamanan. Nah, penting juga untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keutuhan negara dan membangun persatuan serta kesatuan. Saya Dwi Rahayu pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.